Uang rakyat 800 juta dipakai Bupati buat pesta liar bareng wanita malam. Dan semuanya ditutup sampai Kang Deddy Mulyadi buka semua bukti di siaran langsung. Tapi tiba-tiba listrik padam, suara tembakan terdengar, dan satu nama besar ikut terseret. Apa yang sebenarnya disembunyikan mereka selama ini? Pagi itu, Kang Deddy baru saja duduk di teras rumahnya. Segelas kopi hitam mengepul di meja kecil, ditemani sepiring singkong rebus dan sambal dadakan buatan istrinya. Tapi belum sempat menyeruput, anak buahnya datang, tergopo-gopo sambil membawa tablet. "Pak, ini viral, Pak. Videonya Bapak ngamuk kemarin, udah disebar ke mana-mana." Kang Deddy mengambil tablet itu dengan santai. Tapi ekspresi wajahnya berubah ketika video itu diputar. Di layar tampak dirinya berdiri di depan meja kayu di balai desa. Wajahnya merah dan tangannya menghantam meja hingga mikrofon nyaris terpental. "Uang 800 juta itu buat apa, Pak Bupati? Buat jalan? Nggak ada. Buat sekolah? Juga nggak ada. Lah kok malah masuk ke hotel sama perempuan malam? Saya mau..." Sorakan warga terdengar di latar. Sebagian berteriak, "Hidup Kang Deddy!" Sementara yang lain merekam dengan kamera ponsel. Video itu sudah ditonton ratusan ribu kali dan mulai dibahas di berbagai kanal YouTube, politik dan media berita nasional. "Sudah waktunya rakyat tahu siapa pemimpinnya sebenarnya," gumam Kang Deddy sambil mengangguk pelan. Beberapa hari sebelumnya, ia menerima laporan dari warga desa Cibokor, desa kecil di pelosok yang tanahnya tandus dan jalannya rusak parah. Warga mengeluh bahwa dana pembangunan desa yang dijanjikan sejak 2 tahun lalu tak pernah terlihat wujudnya. Mereka hidup dalam debu dan gelap. Sementara tiap tahun anggaran terus digelontorkan dari pemerintah pusat. Awalnya Kang Deddy mengira ini hanya masalah administrasi atau kelalaian aparat bawah. Tapi saat ia mulai mengumpulkan dokumen bukti transfer, kwitansi, hotel, hingga rekaman CCTV, semuanya mengarah pada satu nama. Bupati Arwan S. Bupati, yang dikenal dengan gaya santun, suka ceramah di masjid, dan fotonya terpampang di tiap baliho. Dengan senyum religius, ternyata memiliki kehidupan ganda yang tak diketahui siapapun. Di atas meja kerja Arwan tersimpan tas hitam kecil. Di dalamnya ada struk pembayaran hotel mewah di Jakarta dan Bandung dengan tarif mencapai belasan juta semalam. Dan bukan cuma satu kamar, 2, 3 sekaligus. Yang lebih mencurigakan, ada nama yang sama muncul di beberapa transaksi seorang perempuan muda dengan nama inisial Mat, yang belakangan diketahui bekerja sebagai wanita panggilan kelas atas. Kang Deddy duduk termenung di ruang tamu rumahnya, memandangi layar tablet yang memutar ulang video amarahnya. "Ngamuk," kata media. Tapi baginya, itu bukan sekadar emosi. It's bentuk keputusasaan. Betapa menjijikkannya ketika uang rakyat yang harusnya dipakai untuk bangun jembatan malah habis untuk pelesiran bupati bersama wanita malam. Kalau pejabatnya makan uang rakyat buat senang-senang, siapa yang bakal pikirin anak-anak yang nyebrang sungai buat ke sekolah? Gumamnya. Istrinya datang, meletakkan kopi yang baru. "Kamu yakin mau terusin ini, Kang?" tanyanya pelan. Kang Deddy mengangguk, meski dalam hatinya tahu ini bukan pertempuran biasa. Karena ketika seseorang menyentuh uang haram dan kenikmatan dunia, maka yang dia lawan bukan cuma satu orang, tapi satu sistem. Satu lingkaran setan yang mungkin melibatkan pejabat-pejabat yang selama ini tampak bersih di malam harinya. Telepon Kang Deddy berdering, suaranya berat dan perlahan. "Kang, sebaiknya berhenti. Ini urusan besar. Arwan bukan sendirian." Klik, telepon dimatikan. Tak ada nama di layar, hanya nomor tak dikenal. Tapi Kang Deddy hanya tersenyum kecil. Di dalam hatinya, peringatan itu justru menjadi bensin bagi semangatnya. Karena semakin besar yang disembunyikan, semakin besar pula kewajiban untuk membongkarnya. Di akhir malam itu, ia menyalakan kamera ponselnya sendiri. "Untuk rakyat kecil yang selama ini hidup dalam debu dan gelap, saya janji, kebenaran enggak akan berhenti di sini." Lalu ia tersenyum tipis, senyum seorang pejuang yang tahu badai besar baru saja dimulai. Namanya Arwan Sasmita. Bajunya selalu rapi, peci hitam nyaris tak pernah lepas dari kepalanya. Di setiap baliho
Dia berdiri dengan tangan menyatu di depan dada, senyum ramah dengan latar masjid atau sawah. Warga mengenalnya sebagai bupati yang religius dan santun, sering tampil dalam pengajian, rajin menyumbang ke panti asuhan, dan setiap kali lebaran, ia pasti datang ke desa-desa pelosok membawa beras dan amplop. Terlalu sempurna, pikir Kang Dedi sejak awal. Kecurigaan itu muncul saat Kang Dedi menerima laporan tertulis dari warga desa Cibokor Desa yang tak pernah tersentuh pembangunan. Padahal, dalam laporan anggaran, dana 1,2 miliar sudah digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Dari 1,2 miliar itu, 800 juta kabarnya hilang. Entah kemana. Saya kira ini proyek mangkrak biasa. Ternyata lebih parah, ujar Kang Dedi sambil menatap laporan dengan alis berkerut. Ia mulai menghubungi beberapa rekan lama di inspektorat dan pengawas proyek daerah. Satu demi satu, ia mendapati kejanggalan, kwitansi, pembelian material palsu, tanda tangan pelaksana fiktif, nama perusahaan kontraktor tidak terdaftar. Dan lebih aneh lagi, pada saat dana itu cair, Bupati Arwan sedang tidak berada di wilayahnya. Ia berada di Jakarta selama hampir seminggu. Ngapain pejabat kabupaten sampai seminggu di Jakarta pas dana cair? Tanya Kang Dedi dalam hati. Saat itulah informasi tentang seorang perempuan bernama Maya Ayu MA muncul. Seorang teman dari media hiburan mengirimkan foto Arwan bersama Maya di sebuah lobi hotel mewah. Lengan Arwan menggenggam bahu perempuan itu. Bukan pelukan formal, tapi kedekatan yang tak mungkin disangkal. Apa ini? Pasti Maya Ayu yang sama, tanya Kang Dedi kepada asistennya. Asistennya mengangguk. Iya Kang, dia dikenal sebagai high class escort. Dan hotel tempat mereka menginap, itu bukan hotel sembarangan. Satu malam bisa habis belasan juta. Kang Dedi terdiam. Dalam pikirannya, berkecamuk amarah dan ironi. Seorang pemimpin yang seharusnya mengabdi pada rakyat kecil, malah menghamburkan uang untuk kesenangan pribadi. Namun yang membuat Kang Dedi lebih geram adalah reaksi orang-orang di sekeliling Arwan. Beberapa tokoh partai, pejabat provinsi, bahkan tokoh agama semuanya masih membela Arwan. Mereka menganggap semua ini fitnah dan rekayasa politik. Pak Bupati orang baik, Kang. Mungkin ada yang sengaja ingin menjatuhkan beliau. Itu cuman gosip politik menjelang pemilu, Kang. Jangan sembarang tuduh, Kang. Nama baik orang bisa rusak. Semua membela, semua menutup mata. Kang Dedi akhirnya memutuskan untuk turun langsung ke desa Cibokor. Di sana, ia menemui warga yang selama ini hanya bisa mengeluh. Di balik rumah reyot, Pak. Sejak janji proyek itu diumumkan 2 tahun lalu, kami disuruh sabar terus, kata Pak Encep, ketua RT. Tapi jalan masih becek anak-anak. Kalau ke sekolah tetap nyeker. Kang Dedi menatap sekeliling. Tanah merah licin setelah hujan. Jembatan bambu rapuh menggantung di atas sungai kecil. Dan rumah-rumah tua yang mulai keropos. Kalau bupatinya tidur di hotel bintang 5, rakyatnya tidur di rumah bocor. Gumamnya lirih. Di perjalanan pulang, Kang Dedi menelepon seseorang. Saya perlu rekaman CCTV hotel itu. Itu berisiko, Kang. Kebenaran memang selalu berisiko. Malam harinya, Kang Dedi duduk di depan layar laptop. Di sana, tampak jelas, Bupati Arwan berjalan berdampingan dengan Maya Ayu, masuk ke kamar yang sama, menginap semalam, dan keluar keesokan harinya dengan senyum puas. Bukti itu cukup. Tapi Didi tahu, ini belum selesai. Dia terlalu bersih, terlalu sempurna, dan terlalu banyak yang membelanya. Ucap Kang Dedi pelan. Kalau begini, pasti ada yang lebih besar di belakangnya. Ia menatap layar. Matanya tak berkedip. Karena baginya, perang ini baru saja dimulai. Kang, ini rekamannya udah sampai. Seorang pemuda bertopi hitam menyerahkan flash disk ke tangan Kang Dedi. Mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kopi kecil, pinggir jalan, jauh dari keramaian. Pemuda itu bukan orang biasa. Karyawan Hotel Bintang 5 tempat Bupati Arwan tertangkap kamera bersama Maya Ayu. Kang Dedi menatap flash disk kecil itu, seperti sedang memegang kunci pintu menuju kebenaran. Isinya lengkap, tanya Kang Dedi memastikan dari awal mereka check-in sampai keluar pagi harinya, termasuk bukti pembayaran
dan nomor rekening pengirim. Dedi mengangguk. Terima kasih Kang. Tapi hati-hati ya, banyak yang bisa hilang karena bawa kebenaran. Pemuda itu hanya tersenyum, lalu pergi menaiki motornya. Malam itu, di ruang kerjanya yang sederhana, Kang Dedi duduk di depan laptop. Lampu ruangan dibiarkan redup, hanya nyala layar yang menyinari wajahnya. File pertama, rekaman CCTV lobi hotel. Terlihat jelas Arwan masuk sekitar jam 20:14 malam. Mengenakan batik hitam emas dan masker yang sengaja hanya menutupi sebagian wajah. Ia menunduk, seakan tak ingin dikenali. Di sampingnya, Maya Ayu Anggun, tinggi semampai, mengenakan dress merah yang mencolok. Keduanya menuju lift dan menghilang ke lantai 12. File kedua, rekaman pembayaran hotel. Total transaksi Rp15,8 untuk satu malam, dibayar tunai atas nama orang suruhan bupati. Tapi yang lebih menarik, sumber dana berasal dari rekening yayasan sosial milik istri bupati. Transferan sebelumnya, Rp8.00.000 dari pukul 05,53. Arwan keluar dengan Maya. Senyumannya seperti orang habis menang perang. Di tangannya terlihat amplop coklat yang tak jelas isinya. Namun, Kang Dedi tahu, itu pasti bagian dari biaya diam. Keesokan harinya, Kang Dedi menemui seorang jaksa muda yang ia kenal sejak lama. Ia memperlihatkan semua bukti itu. Si jaksa hanya terdiam sambil mengusap wajahnya. Kang, kalau ini dibuka ke publik, ini bisa meledak. Nama-nama besar bisa ikut jatuh. Loh, memangnya keadilan harus pilih-pilih siapa yang jatuh? Balas Kang Dedi cepat. Jaksa itu menatapnya dalam, tapi Kang, Arwan bukan sendirian. Di balik dia, ada sekian kepala dinas, sekian tokoh politik. Kalau mereka ikut jatuh, semua bisa keos. Dedi tertawa kecil. Malah, bagus, biar rakyat tahu siapa yang sebenarnya pegang setir di balik layar. Sorenya, Kang Dedi menggelar konferensi tertutup bersama beberapa tokoh masyarakat dan wartawan pilihan. Ia membuka laptop, memutar rekaman demi rekaman, ruangan sunyi, hanya suara CCTV, dan sesekali desahan kaget dari peserta. Seorang wartawan, perempuan angkat tangan, wajahnya tegang. Pak Dedi, ini terlalu besar. Kalau ini disebar, bisa jadi ancaman nyawa buat Bapak sendiri. Dedi hanya tersenyum. Kalau saya diam, lebih banyak nyawa rakyat kecil yang terancam, yang tiap hari makan pakai nasi basi karena uang desanya dijarah. Malam itu, Dedi kembali ke rumah. Ia duduk di teras sambil menyeruput kopi. Istrinya keluar, membawa gorengan. Kamu yakin? Nggak salah langkah, Kang? Tanya sang istri lembut. Kamu bukan polisi, bukan KPK, bukan jaksa. Kamu cuman Kang Dedi. Dedi menatap langit malam. Betul, tapi kadang satu suara kecil cukup buat menghentikan badai. Apalagi kalau suara itu jujur. Ia menatap istrinya. Aku cuma pengen anak-anak di desa kita bisa sekolah tanpa nyebrang sungai. Aku pengen ibu-ibu nggak lagi ngasih air keruh buat anaknya. Aku pengen uang rakyat balik buat rakyat. Dan malam itu juga, Dedi mengambil ponselnya. Ia merekam video pendek. Kali ini, bukan dengan amarah, tapi dengan suara tenang. Saya sudah pegang semua bukti. Saya tahu ini besar, dan saya tahu ini berbahaya. Tapi saya juga tahu satu hal, rakyat harus tahu. Dan saya siap, kalau harus berdiri sendiri. Ia mengunggah video itu ke media sosial. Dengan satu kalimat, bukti tak terbantahkan. Besok, saya ungkap semuanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Kang Dedi tidur dengan perasaan yang benar-benar damai. Karena ia tahu, esok akan menjadi hari di mana kebenaran mulai mengguncang kersi-kersi kekuasaan. Pagi itu, langit tampak cerah, tapi hati masyarakat desa Cibokor mendung. Warga sudah ramai berdatangan ke balai desa, yang biasanya hanya jadi tempat rapat dusun dan penyaluran sembako. Tapi hari ini, suasananya beda. Ada kamera, mikrofon, dan wartawan dari berbagai media lokal dan nasional. Bahkan terlihat beberapa polisi berpakaian preman berdiri di pojokan sambil mengamati suasana. Dan di tengah keramaian itu, Kang Dedi berdiri di atas panggung kecil dengan laptop terbuka dan layar proyektor di belakangnya. Assalamualaikum,
Bapak Ibu, hari ini saya nggak datang buat kasih pidato. Saya datang buat buka mata kita semua. Ucap Kang Dedi membuka. Suaranya lantang, menembus deru kipas angin tua yang berdengung di pojok ruangan. Semua mata tertuju padanya. Tanpa banyak basa-basi, Kang Dedi memutar rekaman pertama. Terdengar suara CCTV hotel. Bupati Arwan masuk, menggandeng Maya Ayu. Mereka menginap satu malam di kamar suite. Pembayaran dilakukan tunai, berasal dari rekening yayasan sosial milik istrinya yang sebelumnya menerima dana dari anggaran pembangunan desa. Warga berbisik, beberapa mulut menganga. Seorang ibu tua di barisan depan menutup mulutnya dengan selendang, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, jadi bener ya? Uang buat jembatan anak-anak sekolah malah dipakai nginep sama pelacur. Kang Dedi melanjutkan. Membuka data transfer bank, menunjukkan alur dana 800 juta yang seharusnya untuk proyek jembatan, namun berakhir ke hotel, spa mewah, dan pembelian tas bermerek untuk Maya Ayu. Dan puncaknya rekaman suara seorang pejabat yang dikenal dekat dengan Arwan, terdengar berkata dalam telepon, "Kita atur saja LPJ-nya, Kang. Pak Bupati sudah beresin yang penting-penting. Yang penting kita kompak. Kalau ada yang ribut, tinggal bagi saja bagian mereka." Ruangan jadi hening. Tiba-tiba, seorang lelaki paruh baya berdiri dari kursi belakang. Bajunya kumal, wajahnya letih. Ia menangis sambil menunjuk layar. "Itu anak saya hampir mati kepleset di jembatan bambu, Pak. Istri saya keguguran karena ditandu. Lewat jalan becek. Dan mereka pakai uang kita buat enak-enakan." Tangisnya disusul isak warga lain. Ada yang marah, ada yang lemas, tapi semua merasa dikhianati. Kang Dedi mengepalkan tangan di atas meja. Inilah yang saya maksud dari awal. Pemimpin itu bukan soal senyum di baliho, tapi soal tanggung jawab dan hati nurani. Ia menatap warga satu persatu. Kita enggak bisa diam. Kita bukan binatang yang dikasih nasi basi. Kita rakyat yang punya hak untuk hidup layak. Sorakan mulai terdengar. "Laporin ke KPK, Kang. Tangkap bupatinya." Hirap Kang Dedi. Tak lama, polisi yang sejak tadi berdiri diam, maju ke depan. "Maaf, Kang Dedi. Kami menerima laporan bahwa Kang menyebarkan informasi pribadi dan dokumen rahasia negara. Mohon ikut kami." Warga langsung ribut. "Jangan Kang Dedi yang ditangkap. Yang salah itu bupatinya. Bukan dia. Why? Ini bukti nyata. Bukan fitnah." Kang Dedi tetap tenang. Ia menatap polisi itu sambil tersenyum tipis. "Saya ikut, Pak. Tapi jangan lupa, semua yang saya tunjukkan hari ini sudah disimpan dan disebarkan. Dan saya bukan satu-satunya yang tahu." Ia menoleh ke warga. "Kalau saya dibungkam, lanjutkan perjuangan ini. Jangan pernah biarkan uang rakyat dirampok tanpa perlawanan." Lalu ia menunduk, membiarkan dirinya diborgol. Warga mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suaranya tak sempurna. Banyak yang terbata, tapi di antara bait-bait itu ada semangat baru, semangat melawan sore harinya. Video Kang Dedi diborgol viral di mana-mana. Free Kang Dedi, tangkap Bupati Arwan, 800 juta buat wanita malam, jadi trending. Rakyat mulai bergerak. Dan dari balik jeruji, Kang Dedi tersenyum. "Karena kadang revolusi perlu senjata. Cukup satu keberanian dan satu kebenaran." Sel penjara itu dingin, bau lembab bercampur aroma besi tua, menguar di tiap sudutnya. Kang Dedi duduk di lantai, bersandar pada dinding kasar, menatap kosong ke langit-langit yang retak-retak. Tapi bukan ketakutan yang mengisi matanya, justru keteguhan. Ia tahu, penjara ini bukan soal hukum. Ini politik, dan saat kebenaran membahayakan yang duduk di kursi empuk kekuasaan, maka fitnah, ancaman, bahkan kurungan pun jadi senjata balas dendam. Pagi itu, seorang pria berbadan besar datang, menghampirinya. Pakaiannya rapi, tapi mata dan bahunya menyiratkan satu pesan. "Saya bukan orang biasa." Ia duduk di bangku besi depan jeruji, mengeluarkan rokok dari sakunya. Walau di penjara, ia bisa merokok seenaknya. Tandanya, dia orang dalam. "Kang Dedi, hebat juga sih, tapi saya kasih tahu, ya," ujarnya sambil menyalakan rokok menghembaskan asap ke arah Kang Dedi. "Apa yang
Kang ganggu itu bukan cuman Arwan. Di atas dia itu, ada orang-orang yang bahkan namanya nggak muncul di berita. Kang Dedi hanya menatap diam. Proyek fiktif, udah biasa. Wanita malam, mainan lama. Tapi yang Kang lakukan itu, sentuh sumber duit utama orang-orang penting. Dia mencondongkan badan. Saya kasih satu pilihan. Malam ini, Kang buat video klarifikasi, bilang bahwa semua ini kesalahan tim, bahwa Arwan tidak terlibat langsung. Habis itu, Kang bebas, bersih, aman, bahkan mungkin dapat jabatan. Dedi tersenyum miring. Dan kalau saya nolak, pria itu membuang rokoknya, menginjaknya. Kalau nolak, nasib Kang bisa kayak wartawan Banyumas yang hilang 2 tahun lalu. Atau LSM yang kecelakaan di tol, semua bisa diatur. Termasuk keluarga Kang. Dek. Nama istrinya terlintas di kepala. Juga 2 anaknya yang kini sekolah di luar kota. Tapi Dedi tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke mata si pria itu. Kalian pikir saya cuma cari panggung? Saya nggak butuh jabatan. Saya nggak takut mati. Tapi yang saya paling takut, anak-anak saya tumbuh besar di negeri yang takut bicara kebenaran. Pria itu terdiam. Seperti tak menyangka jawaban setegas itu. Dedi berdiri, mendekat ke jeruji. Ke orang atas kamu. Saya bukan lawan kalian, tapi saya juga bukan budak kalian. Dan untuk pertama kalinya, pria itu kehilangan ketenangannya. Ia berdiri cepat, lalu pergi tanpa sepatah kata lagi. Sore harinya, berita di TV mulai berubah. Ada stasiun yang menyebut Kang Dedi sebagai pengacau. Ada yang menyebutnya punya dendam politik lama. Bahkan ada yang mulai mengangkat berita-berita lama soal dugaan korupsi yayasan Kang Dedi di masa lalu. Padahal semua itu sudah selesai bertahan-tahan silam. Serangan media itu brutal, terstruktur, dan jelas ada tangan-tangan besar yang mulai panik. Di luar penjara, gerakan rakyat, tak berhenti. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan. Tangkap Bupati Arwan, bebaskan Kang Dedi. Di media sosial, muncul thread-thread investigasi yang menghubungkan proyek fiktif Arwan ke beberapa perusahaan milik pejabat pusat. Bahkan, ada dugaan keterlibatan anggota DPRD dan menteri dalam pusaran dana yang lebih besar dari sekadar 800 juta. Dan malam itu, rumah Kang Dedi dilempari batu, pecah jendela. Istrinya sempat histeris. Tapi warga kampung cepat datang melindungi warga semakin sadar. Ini bukan hanya soal Dedi, tapi soal mereka semua. Keesokan harinya, Kang Dedi mendapat kabar mengejutkan. Seorang staf Pemda Junior menghubungi timnya diam-diam. Katanya dia punya bukti lebih besar. Dokumen audit palsu dan rekaman rapat yang menunjukkan siapa saja yang bermain dalam jaringan korupsi itu. Kalau benar, ini terbuka, ucap asisten Kang Dedi lewat kunjungan. Bukan cuma Arwan yang tumbang, bisa-bisa gubernur juga ikut jatuh. Dan di titik itulah, Dedi sadar. Ini bukan perang lokal, ini revolusi. Hujan turun deras sore itu, seolah langit pun ikut gemetar menanti badai yang lebih besar. Di dalam selnya, Kang Dedi duduk di lantai, dingin dengan kertas-kertas, hasil kiriman tim investigasi relawan. Tumpukan bukti yang awalnya hanya mengarah ke Bupati Arwan, kini mulai menyingkap sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Tangan-tangan gelap di balik kekuasaan bukti pertama. Dokumen transfer dana ke rekening hotel mewah, bukan hanya satu kali. Ada puluhan transaksi dengan nominal ratusan juta yang bukan berasal dari rekening pribadi, melainkan dari rekening penampungan milik sebuah perusahaan tambang fiktif yang terdaftar atas nama sopir pribadi gubernur. Perusahaan itu tidak pernah beroperasi, tapi aktif menerima dana hibah dari berbagai proyek di Kabupaten Bukti 2. Rekaman rapat rahasia dalam salah satu rekaman suara yang berhasil disadap staf junior Pemda. Arwan sudah aman. Dia tahu diri. Tapi kalau Dedi terus ribut, bisa kita bikin dia skandal juga. Pak Menteri minta ini diselesaikan diam-diam. Jangan sampai nyebar ke proyek-proyek pusat. Dan suara lain menjawab, kalau perlu, kita hilangin dia pelan-pelan. Bisa lewat pajak, bisa lewat undang-undang IT. Tinggal arahkan opini aja. Dedi menutup kertas-kertas itu. Nafasnya berat. Jadi, memang selama ini sistem itu bukan sekadar busuk. Sistemnya dirancang untuk melindungi para perampok.
bukan rakyat. Di luar penjara, aksi rakyat makin tak terbendung. Mahasiswa membanjiri halaman kantor gubernur. Wartawan-wartawan independen mulai memuat liputan investigatif yang tak bisa dibungkam oleh penguasa. Nama Kang Deddy yang sebelumnya difitnah sebagai provokator justru semakin dielu-elukan. Tapi itu juga berarti satu hal. Nyawanya sekarang benar-benar diincar. Suatu malam, Deddy dipindahkan ke sel yang lebih sempit tanpa penjelasan. Tak lemah, seorang sipir yang biasanya ramah datang tergesa. "Pak Deddy, saya cuma kasih tahu diam-diam. Malam ini ada perintah kecelakaan kecil. Bapak hati-hati, kalau bisa jangan tidur. Kalau bisa jangan makan apapun." Deddy hanya menatapnya serius. "Terima kasih Kang." Sipir itu menunduk dan pergi cepat. Malam itu, Deddy duduk bersandar di tembok, tidak tidur. Matanya terus waspada, tiap bunyi langkah di lorong jadi isyarat bahaya. Sampai pagi menyingsing, ia tetap selamat tapi ia sadar, perang ini sudah bukan sekadar melawan arwan. Ini perang melawan sistem kekuasaan yang haus darah. Esak harinya, sebuah video rahasia bocor di media sosial. Video itu memperlihatkan pertemuan antara Arwan, seorang pejabat kementerian, dan seorang pemilik proyek nasional. Mereka sedang membagi jatah dari anggaran 1,8 triliun proyek infrastruktur. "Deddy, biarin aja," dia teriak. Orang seperti itu cuma naik bentar, lalu tenggelam. Publik gampang lupa. "Kita punya semua saluran," ucap salah satu dari mereka. Video itu meledak. Tagar, "Tangkap Menteri Kotor" naik. Demo meledak di lebih dari 20 kota. Pemerintah pusat mulai merasa terancam. Salah satu jenderal purnawirawan yang dulu dekat dengan Kang Deddy menghubunginya secara diam-diam. "Deddy, aku tahu kamu bukan main-main, tapi kalau kamu buka semuanya sekarang, bisa chaos nasional. Aku minta, kamu jangan dulu ngomong. Aku akan atur kamu bebas secara sah, tapi tolong, jangan dulu sebut nama-nama yang lebih tinggi." Tapi Kang Deddy hanya menjawab dengan suara tegas, "Kalau saya berhenti sekarang, saya sama aja kayak mereka. Saya bukan sedang main catur, Pak. Saya lagi perjuangin harapan rakyat." Dan telepon itu ditutup dengan napas berat dari si jenderal. Bab ini menjadi titik balik. Sekarang bukan soal Deddy saja. Bukan hanya soal 800 juta. Ini tentang rakyat yang sadar bahwa ada kekuatan besar di atas yang selama ini menghisap darah lewat senyum dan jas mewah. Dan satu persatu, tangan-tangan gelap itu mulai goyah. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Sidang terbuka terhadap Bupati Arwan digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Tipikor Bandung. Ribuan warga menyemut di luar gedung, membawa spanduk dan teriakan penuh emosi. "Tangkap Arwan, hukum setimpal, kembalikan uang rakyat." Hedap Kang Deddy. Tapi yang terjadi di dalam ruang sidang jauh lebih mendebarkan dari yang dibayangkan siapapun. Sejak pagi, pengacara Bupati Arwan sudah menyusun narasi. Arwan tidak tahu-menahu soal aliran dana. Semua dituduhkan oleh oknum yang punya dendam politik. Kang Deddy disebat-sebet sebagai provokator yang menyebarkan fitnah. Dan parahnya, dua anggota dewan yang dulu dekat dengan Deddy ikut membenarkan narasi itu. Mereka berkhianat demi jabatan, demi diamankan. Mereka menyebut Deddy sebagai mantan aktivis radikal yang haus perhatian. Wajah Deddy hanya diam, tapi hati menggelegak. Sampai akhirnya, hakim berkata, "Kami memanggil satu saksi tambahan yang baru mengajukan diri kemarin malam. Ia mengaku memiliki informasi kunci yang selama ini disembunyikan." Ruangan hening. Wartawan sibuk menyalakan kamera. Dan masuklah seorang perempuan berkerudung hitam. Wajahnya setengah tertutup masker, langkahnya gemetar. Semua orang menatap bingung. Lalu hakim bertanya, "Siapa nama Anda, dan apa hubungan Anda dengan terdakwa?" Ia membuka maskernya pelan-pelan, dan seketika, mata orang membelalak. "Nama saya, Maya Ayu. Saya adalah wanita yang selama ini diberi fasilitas, hotel, dan uang oleh Bupati Arwan." Seluruh ruangan gempar. Fotografer membidik wajahnya cepat. Kamera live TV langsung fokus padanya. Dan yang mengejutkan bukan hanya itu. Dengan suara bergetar, Maya Ayu berkata,
Saya awalnya tidak tahu semua ini salah. Saya pikir hanya mainan pejabat. Tapi saat saya tahu uang itu dari rakyat miskin, dari jembatan yang belum dibangun, dari sekolah anak-anak yang hampir roboh, saya tidak bisa diam. Ia mengambil flash disk dari tasnya. Ini rekaman semua transaksi, voice note, bahkan video pribadi saat Arwan sendiri menyebut uang ini jatah dari atas. Hakim menerima flash disk itu. Sidang diskors 30 menit untuk memverifikasi. Di luar, masa meledak. Semua media mengubah narasi. Dari Dedi penyebar fitnah menjadi Arwan, didukung jaringan korupsi elit. Tapi di dalam, suasana makin tegang. Saat sidang kembali dilanjutkan, Maya Ayu berkata satu kalimat terakhir yang mengguncang. Saya tidak hanya dipakai oleh Bupati Arwan, saya juga pernah dijemput oleh ajudan menteri untuk ikut dalam pesta-pesta tertutup yang dananya juga dari anggaran proyek infrastruktur. Ruangan sidang mendadak seperti berhenti bernafas. Jaksa hanya bisa menunduk. Hakim tampak terguncang. Dan Kang Didi, ia menatap Maya dengan mata yang basah bukan karena iba, tapi karena akhirnya ada satu suara jujur yang berani melawan arus ketakutan. Namun, kejutan belum selesai. Saat keluar dari ruang sidang dan hendak dijemput oleh petugas untuk dimasukkan ke ruang perlindungan saksi, mobil yang membawa Maya Ayu meledak di tempat parkir belakang. Boom, semua orang panik. Asap mengepul tinggi. Tubuh petugas terpental. Maya tidak bisa diselamatkan. Dan malam itu, berita tentang kecelakaan mobil saksi misterius disiarkan sebagai insiden remblong akibat kelalaian sopir. Tapi publik sudah tak bisa dibodohi lagi. Di selnya, Kang Dedi menggenggam rosario kecil peninggalan ibunya. Air matanya mengalir pelan. Maaf ya, Maya, kamu sudah jujur. Dan itu harga paling mahal di negeri ini. Dan malam itu juga, seorang jaksa berpangkat tinggi mengundurkan diri secara tiba-tiba, lalu kabur ke luar negeri satu persatu. Kepingan konspirasi mulai runtuh. 3 hari setelah kematian Maya Ayu, suasana di seluruh negeri berubah drastis. Demo besar-besaran meledak di 32 kota. Mahasiswa, buruh, petani, hingga ibu rumah tangga ikut turun ke jalan. Semua meneriakkan satu nama, tangkap Arwan, tangkap menteri penjahat. Sementara itu, di balik dinding lembab ruang tahanan, Kang Dedi menerima amplop misterius dari seorang petugas yang hanya berkata singkat, dari orang yang percaya pada Bapak. Isinya bukan uang, bukan surat ancaman, melainkan sebuah foto lusuh dan sebuah flash disk. Foto itu menunjukkan Bupati Arwan berdiri bersama 2 orang pejabat tinggi di sebuah villa mewah luar negeri. Di belakangnya, wanita muda, minuman keras dan koper berisi uang, dan dalam flash disk tersimpan sebuah rekaman rapat rahasia tingkat kementerian. Dalam video itu, terdengar jelas percakapan antar pejabat yang menyebut Arwan hanyalah salah satu pion kecil dari proyek cuci uang nasional. Kalau Arwan bocor, yang lain bisa ikut jatuh. Termasuk proyek ibu kota baru. Kita harus netralisir. Dedi terlalu banyak tahu, tapi jangan dibunuh. Cukup dibungkam selamanya. Video itu seperti peluru panas. Jika tersebar, bisa menumbangkan lebih dari satu kementerian, lebih dari satu bupati. Dedi menatap layar kecil di tangannya. Ia tahu, ini bukan lagi soal membongkar korupsi 800 juta. Ini tentang memutus akar kanker kekuasaan. Dan mungkin membakar dirinya sendiri dalam proses itu. Malam itu, ia menghubungi tim medianya diam-diam. Sebarkan semuanya. Video, foto, dan kronologi Maya Ayu. Saya tidak peduli lagi soal nasib saya. Kalau harus mati, saya mati untuk sesuatu yang besar. Dan dalam waktu kurang dari 12 jam, video itu viral di seluruh platform media sosial. Tagar, negara dalam negara, dan Maya Ayu bukan sendiri, trending nomor 1 di Indonesia. Ribuan warganet membanjiri akun resmi pejabat pusat. PAFT, wartawan internasional, mulai meliput kasus ini. Namun, di sisi lain, duka yang lebih menghancurkan datang dari tempat tak terduga. Istri Kang Dedi, yang selama ini selalu mendukung diam-diam, akhirnya bicara. Dengan wajah penuh air mata, ia berkata saat menjenguk Dedi. Dedi, anak kita diancam. Ada yang paket berisi darah ke rumah kita.
Ini bukan soal politik lagi, ini hidup atau mati. Dan di titik itu, Kang Dedi goyah. Bukan karena takut, tapi karena ia menyadari pengorbanannya mulai melukai orang-orang yang ia cintai. Tapi saat semuanya tampak akan hancur, datanglah kejutan berikutnya, seorang pegawai KPK senior yang selama ini diam dan tak pernah muncul ke publik, menghubungi tim Dedi secara rahasia. Saya punya dokumen rahasia, audit proyek palsu, rekening luar negeri para menteri, serta jejak aliran uang hingga ke luar negeri. Tapi saya butuh perlindungan. Kalau saya ketahuan, saya tamat. Dan hanya dengan satu pertemuan malam itu, Kang Dedi akhirnya punya senjata. Terakhir, bukti lengkap yang bisa menjatuhkan gurita besar kekuasaan. Namun, di saat yang bersamaan, Arwan kabur dari rumah tahanan. Dengan bantuan oknum polisi, ia menghilang entah kemana. Seluruh negeri gempar. Arwan kabur. Kenapa bisa? Siapa yang bantu? Apakah negara sengaja membiarkan dia hilang? Dan saat kekacauan merajalela, satu surat elektronik muncul di email resmi media nasional. Saya akan buka semuanya, saya pahlawan. Saya hanya tak ingin anak-anak kita tumbuh jadi pembohong seperti kita. Tunggu siaran langsung saya, Kadek. Besoknya, Kang Dedi mengumumkan, saya akan siaran langsung di hadapan rakyat, tak akan diam, dan tak akan tunduk. Dan seluruh rakyat pun bersiap untuk menonton sejarah ditulis, atau mungkin dihancurkan. Pukul 19.45 WIB, ribuan orang sudah berkumpul di depan Balai Rakyat Purwakarta. Jutaan lainnya standby di YouTube, TikTok, Instagram, dan bahkan radio lokal. Tagar, suara Kang Dedi dan Jangan Diam trending di seluruh Indonesia. Satu persatu media nasional ikut mengarahkan kamera mereka ke panggung kecil yang hanya berisi mikrofon dan bendera merah putih. Dan tepat pukul 20, Kang Dedi muncul dengan jaket coklat tuanya, wajah lelah tapi mata tajam. Ia berdiri di hadapan mikrofon. Tak ada pengawal, tak ada naskah. Hanya suara dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan pejabat, saya bukan malaikat. Saya juga bukan orang suci, tapi hari ini saya bicara sebagai rakyat biasa yang muak dijadikan boneka oleh tikus-tikus berdasi. Suara rakyat bersorak. Bupati Arwan memang korupsi, itu jelas. Tapi yang lebih bahaya adalah sistem yang melindunginya. Wanita malam bukan masalah. Tapi saat uang rakyat dipakai untuk pesta di balik pintu kekuasaan, itu pengkhianatan. Lalu, ia memutar video rekaman dari flash disk terakhir di layar besar yang dipasang warga. Muncul wajah beberapa pejabat tinggi negara, termasuk satu menteri aktif yang sedang bersulang sambil tertawa. Buat rakyat, biar aja demo, kita kasih sedikit hiburan, kasih bantuan palsu. Mereka lupa, yang penting aliran proyek terus jalan. Siapa yang bocorin? Itu si Arwan. Tapi udah dikondisikan, 1-2 saksi hilang, beres. Tangis pecah di tengah kerumunan. Beberapa ibu-ibu berpelukan. Anak muda mencatat, para wartawan saling berebut sinyal. Dan di panggung, Kang Dedi melanjutkan. Maya Ayu bukan pelacur. Dia korban. Dia jujur. Dan mati karenanya. Hari ini, saya serahkan semua bukti ke KPK, ke rakyat, ke dunia. Kalau saya harus masuk penjara lagi, silakan. Kalau saya harus mati, silakan. Tapi saya tidak akan pernah lagi diam. Tiba-tiba, lampu di seluruh area mati. Suasana jadi gelap. Suara panik terdengar. Beberapa orang berteriak, ada tembakan! Ada tembakan! Tapi Dedi tetap berdiri. Dengan suara lantang ia berkata, kalian boleh matikan listrik, tapi bukan suara rakyat. Tepuk tangan dan teriakan membahana meski dalam gelap. Dan perlahan, warga mengangkat ponsel mereka. Cahaya dari ribuan senter menggantikan lampu panggung. Siaran itu tetap berjalan. Jaringan cadangan menyala. YouTube terus streaming. Video Kang Dedi tersebar ke luar negeri. BBC dan Al Jazeera mulai memuat berita berjudul Indonesia's Whistleblower Risks Life to Fight National Corruption. Namun di balik layar, ada satu orang yang tak disangka justru menjadi pengkhianat terakhir. Adalah Ujang, sahabat lama Dedi, yang sejak awal menemani perjuangannya. Malam itu tertangkap kamera CCTV
sedang menyelinap masuk ke rumah keluarga. Dedi mencari dokumen tambahan yang belum dipublikasikan. Ia ternyata telah dibayar untuk mencuri, dan bahkan memasang alat pelacak di tas anak Dedi sejak seminggu lalu. Ketika Dedi diberitahu hal ini oleh stafnya, ia hanya bisa menatap kosong. Jadi, bahkan kamu juga, saya cuma ingin aman, Kang. Saya punya keluarga juga. Tapi, kamu injak kepala rakyat demi itu. Ujang menangis, tapi terlambat. Malam itu ditutup dengan satu pengumuman mengejutkan. KPK resmi mengeluarkan surat penyelidikan terhadap 3 menteri aktif, 7 pejabat daerah, dan 2 pengusaha besar. Dan untuk pertama kalinya, Presiden memanggil sidang darurat Kabinet tengah malam. Kang Dedi kembali ke rumah tahanan malam itu. Tapi tidak lagi sebagai tahanan politik, melainkan sebagai lambang suara rakyat yang tak bisa dibungkam. 3 bulan setelah siaran langsung bersejarah itu, Indonesia tak lagi sama. Beberapa menteri mengundurkan diri, puluhan pejabat ditangkap. Proyek-proyek mangkrak, dibekukan, dan sidang besar-besaran berlangsung setiap hari. Disiarkan langsung ke seluruh negeri. Namun, tak semua luka bisa sembuh begitu saja. Kang Dedi masih ditahan, meski bukan karena kejahatan, tapi karena dianggap mengakses dan menyebarkan dokumen negara tanpa izin. Alasan hukum yang dibuat-buat untuk menekannya agar berhenti bicara. Tapi rakyat tidak tinggal diam. Setiap Jumat, ribuan orang berkumpul di luar tahanan. Mereka menyanyi, membaca puisi, menyalakan lilin. Anak-anak muda menulis mural wajah Dedi di tembok-tembok kota. Dan diam-diam, gerakan Jangan Diam mulai menjalar ke desa-desa, ke kantor kelurahan, ke sekolah-sekolah. Di dalam selnya, Dedi tak banyak bicara. Ia membaca Al-Quran, mencatat, dan menulis surat-surat panjang kepada rakyat. Surat-surat itu kemudian dibacakan oleh istrinya setiap hari Jumat melalui siaran YouTube. Jangan takut, jadi jujur. Negeri ini bukan milik penguasa, tapi milik yang berani bicara. Kebenaran memang membuka luka, tapi luka yang dibuka bisa disembuhkan. Kebusukan yang ditutup akan membusuk selamanya. Sementara itu, Ujang, sahabat yang pernah mengkhianatinya, justru datang ke pengadilan dan mengaku bersalah. Saya dibayar 1 miliar untuk mengawasi Dedi. Tapi hati saya tak bisa dibeli. Saya minta ampun. Pada rakyat, pada dia. Pengakuan Ujang menjadi kunci. Ia menyerahkan rekaman perintah langsung dari pejabat tinggi yang memerintahkan pemantauan dan intimidasi terhadap Dedi. Dan itu membuat bom besar terakhir meledak. Media internasional kembali meliput. Organisasi HAM ikut turun tangan. KPK tak bisa lagi diam, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan. Kang Dedi Mulyadi bebas dari semua tuduhan. Apa yang dilakukannya adalah bentuk perlindungan publik. Negara berutang keadilan padanya. Hari pembebasan itu adalah hari yang tak akan pernah dilupakan rakyat Indonesia. Bukan karena pesta besar, bukan karena tepuk tangan, tapi karena air mata. Air mata Dedi, air mata istri dan anaknya, air mata orang-orang yang merasa akhirnya ada orang yang bicara untuk kami, tapi tak semua akhir itu manis. Dedi menolak jabatan apapun. Ia menolak dicalonkan jadi gubernur. Ia menolak bergabung ke partai manapun. Saya sudah pernah duduk di kursi kekuasaan. Saya tahu rasanya, dan saya tahu bahayanya. Yang saya mau sekarang cuma satu, mengajar, menulis, menanam, dan itulah yang ia lakukan. 3 tahun kemudian, ia membuka sekolah rakyat di kampung halamannya, tempat anak-anak muda belajar jujur, kritis, dan cinta tanah air, tanpa perlu takut dibungkam. Tamat? Tidak. Karena seperti kata terakhirnya di buku catatan kecilnya, kebenaran bukan akhir dari segalanya, tapi ia adalah pintu pertama menuju negeri yang layak dihuni. Kalau cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa klik like-nya, share ke teman atau keluarga. Siapa tahu ini jadi jalan hidayah untuk mereka. Tulis juga di kolom komentar, apa pelajaran paling berharga yang kamu ambil dari kisah ini. Dan, yang paling penting, subscribe sekarang juga, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua diberi hidayah. Amin.